Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 16 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jemaat dikasih Tuhan, seorang sebelum dia bertindak, sebelum seseorang menentukan langkahnya, tentu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Sebelum sebuah keputusan diambil, pasti sudah melalui berbagai macam pertimbangan. Akan ditimbang sisi positif dan negatifnya. Akan dipertimbangkan sisi baik dan buruknya. Akan dipertimbangkan berbagai macam resiko yang ada. Nah, seringkali setelah orang menimbang-nimbang, baru orang yakin. Lalu orang itu mulai melangkah. Orang mulai bertindak. Nah, jadi seperti dikatakan Amsal ini, segala jalan orang adalah bersih, lurus, benar, menurut pandangannya sendiri. Tetapi sekali lagi, apa yang menurut kita itu benar, menurut kita itu bersih, belum tentu. Ya, jadi apa yang kita lakukan yang kelihatannya baik sekalipun belum tentu itu benar-benar baik. Sebab Tuhan menguji hati kita. Mungkin yang dilakukan memang baik, mungkin yang diputuskan itu baik, tetapi Tuhan menguji hati, termasuk adakah motivasi-motivasi yang lain dalam hati. Adakah sesuatu yang tidak benar dalam hati kita? Karena setiap sesuatu yang diputuskan itu tentu melalui pertimbangan-pertimbangan, termasuk motivasi di dalamnya. Adakah motivasi yang tersembunyi? Nah, karena itu jemaat dikasih Tuhan, supaya dalam mengambil keputusan dalam setiap langkah hidup kita, apa yang kita kerjakan itu supaya benar-benar bersih. Bukan hanya menurut pandangan kita, tapi juga dalam pandangan Tuhan. Ya, sehingga apa yang kita kerjakan nanti supaya bisa berhasil, supaya bisa sukses. Nah, kita butuh Tuhan. Karena itu serahkan perbuatanmu. Segala rancangan apa yang kau buat, serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan turut berperkara. Izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Sebab kalau Tuhan yang berperkara, maka tidak ada yang mustahil. Nah, jadi ketika ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan melangkah, ada beserta dengan kita, maka apapun tantangan dan apapun kesulitan yang terjadi, pasti Tuhan tolong. Nah, jadi kuncinya ini adalah bagaimana hati kita, motivasi hati kita. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan bisa baik, tetapi bagaimana dengan hati kita? Tuhan menguji hati kita. Tuhan melihat hati kita. Apakah betul-betul bersih? Apakah betul-betul murni hati kita dengan segala keputusan, dengan segala langkah yang kita buat?
Ya, dan apapun yang kita kerjakan, itu sekalipun bagus, sekalipun kelihatan baik, sekalipun kelihatan luar biasa, tetapi kalau ada hati yang bengkok, kalau ada hati yang tidak murni, kalau ada hati yang jahat, hati-hati ya. Ada kekecewaan, ada ingin balas dendam, ada kebencian di dalamnya. Ya ternyata bisa saja kan orang kelihatan berbuat baik, ternyata adalah cara dia untuk membalaskan kejahatan. Atau cara dia untuk melampiaskan kekecewaan dengan berpura-pura segala macam. Ingat, kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita tentukan, sekaligus apapun tindakan kita, harus didasari dengan hati yang murni, hati yang bersih. Sebab Tuhan menguji hati kita. Dan selalu sertakan Tuhan. Selalu bawa segala perkaramu kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan turut bersama-sama dengan kita, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Dan apa yang kita kerjakan berkenan. Dan bahkan lebih daripada itu, biarlah melalui setiap perbuatan kita, melalui setiap tindakan yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ya, luruskan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa ditutupi. Tidak ada sesuatu, kita tidak bisa menutupi hati kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan melihat sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Karena itu, pastikan hati kita murni. Pastikan motivasi hati kita benar. Sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, bukan hanya menurut cara pandang kita, bersih menurut pandangan kita, tetapi juga hati kita. Sehingga itu berkenan, dan ketika itu berkenan, maka Tuhan dipermuliakan. Dan lebih daripada itu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Serahkan semuanya kepada Tuhan, dan turutlah untuk engkau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mengikuti petunjuk yang dari Tuhan. Maka terlaksanalah segala rancanganmu. Terlaksanalah apa yang engkau sedang rancangkan itu. Terlaksanalah apa yang menjadi keputusanmu itu. Dan melalui itu semua, Tuhan disukakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jaga hatimu. Dan setiap apapun yang kau lakukan, selalu sertakan Tuhan. Selalu minta pimpinan, minta petunjuk, dan penyertaan yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami butuh Engkau senantiasa menguji hati kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, baik itu mengenai hal-hal yang rohani sekalipun, ataupun hal-hal yang bersifat pekerjaan kami, hal-hal yang bersifat perbuatan kami, Tuhan, biarlah semuanya didasari dengan hati yang murni di hadapan-Mu. Tidak cukup dengan sesuatu yang kelihatan baik menurut sudut pandang dan pertimbangan kami. Tapi sesungguhnya kami percaya Engkau-lah yang akan menguji hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Senantiasa mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.